tahunnya tuh Juli tahun. Nggak boleh. Juli banget. Juli. Jongkok ya. Jongkok. Penting. Halo Nathanael. Hai Tia. Ada siapa lagi ya? Nggak kelihatan, masih ketutupan layarnya Kak Ina. Pagi Kak. Pagi. Pagi semuanya, di sini ada Nediva, Osea. Pagi Nediva. Pagi Osea. Semuanya sehat-sehat ya. Ada Tia juga Tia. Ya nggak jadi. Ada Nathanael. Ada Cia. Aurel. Ada Fredrik. Ada Cia. Ada Tobi. Kak Ina, bisik-bisik kedengeran Kak Ina. Ini loh, kita cari background supaya ini background ini jangan satu. Oke. Baju-baju. Selamat pagi semua. Pagi Kak Muti. Iya, udah nyampe aku. Oh iya Kak Muti. Udah nyampe aku. Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Hai Kak. Hai. Siapa ini? Yang lainnya mana ya? Oh, kamu dicari dulu ya. Apakah kita sudah bisa mulai? Silakan Kak. Silakan Kak. Banyak ya. Shalom adik-adik yang ada di rumah. Kita satu-satu adik-adik dulu ya Kak. Emang ada siapa? Banyak. Di situ ada Nediva, ada Tia, Nathanael, Aurel, Sean sama Junior. Adiknya mana? Ada Cia, ada Joshua, ada Fredrik, ada Tobias. Tobias ini pasti paket kan. Tobias, Ici sama Teona. Mana nggak kelihatan? Tapi nggak kelihatan. Mana ya kameranya? Bi, tolong nyalain dong. Nah. Tapi ada yang beda hari ini. Apa Kak Syari? Kenapa Nediva cuma sendiri? Oh iya, biasanya ada Hosea ya. Mana Hosea Nediva? Masih nggak mau. Oh, masih nggak mau. Enggak. Kakak juga sudah hadir. Ada Kak Eka, Kak Esa, Kak Desma, Kak
Kak Jessica dan Kak Muti. Mana Kak Muti? Kak Muti belum ada gambarnya ya. Nggak terlihat. Kak Muti. Sini. Ya, Kak Sherly. Apa kabar Kak Sherly? Kabar baik, Ya. Kak. Cita Kak Sherly, Kak Muti mau cari Snow, kenapa belum datang? Oh iya, Kakak cari deh. Para domba-domba yang belum hadir. Nah, adik-adik sambil menunggu teman-temannya untuk masuk ke Zoom kita, yuk kita mulai ibadah hari ini ya. Kita akan bersaat teduh dulu. Saat teduh dimulai ya. Saat teduh selesai. Nah, adik-adik, seperti biasa kita akan melihat video Mars PA. Yuk, ikut menyanyi juga. Ikut nyanyi ya, nggak diem ya Kak ya. Oke, kita ikut nyanyi. Nah, kita sudah mendengarkan Mars PA dan sekarang Kak Ina mau nanya dulu. Pagi ini waktu adik-adik bangun tidur, kalian sudah bersyukur belum? Ayo. Frederick sudah bersyukur sama Tuhan Yesus waktu bangun tidur tadi? Udah. Ya. Yang lainnya? Joshua tadi sudah bersyukur sama Tuhan Yesus belum waktu bangun pagi? Mana Joshua? Joshua mana ya? Boleh dilihatin Kak Desma itu adik-adiknya. Oh, bentuk layarnya ini nih yang dirubah. Gimana? Oh, nah, gini kan kelihatan. Kelihatan semua wajahnya. Nah, sudah bersyukur belum tadi pagi waktu bangun tidur? Bangun nafasnya nggak sesak. Sudah bersyukur? Nathanael sudah. Nathanael sudah hebat. Kak Sherly juga bersyukur nggak? Kak Sherly bersyukur Kak. Bersyukur terus berdoa. Bagus. Kak Sherly, memang kalau bangun pagi itu hati kita tuh harus bersyukur.
Harus penuh nyanyian buat Tuhan Yesus, Kak Sherly. Iya, kakak kan begitu Kak Seli buka mata itu Kak Seli ingat nih Tuhan. Udah kasih hidup yang sehat ya, terima kasih. Tuh. Gitu. Yuk kita nyanyi yuk Kak Sherly. Oke Hatiku deh. penuh nyanyian. Ya sama-sama adik-adik di rumah ya, pakai tepuk tangan. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja, segala raja, raja, segala Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 iya, aku anak raja, Bang. Kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Wih, kita ini anak raja. Ya sayang. Berarti anak raja itu tinggalnya di kerajaan, Kak. Iyalah. Nah, sekarang waktunya kita berdoa untuk ibadah ini, Kak Sherly. Yuk adik-adik, semuanya beri sikap yang terbaik buat Tuhan. Kita mau bicara sama Tuhan Yesus, tutup matanya, lipat tangannya. Sikapnya Eva sudah siap mau berdoa? Oke. Ya, semuanya sudah siap ya? Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini kembali kami boleh datang untuk ibadah anak layan PA ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami memuji nama-Mu dan mau mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan Kak Muti. Tuhan berkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, juru selamat kami yang benar, kami sudah berdoa. Amin. Iya. Ada yang baru masuk lagi nih. Siapa Kak? Ada Maria Grace. Ada Faron juga. Kameranya dong. Wajahnya nggak terlihat. Mana ya? Wajahnya sedih atau wajahnya senyum, lagi bahagia gitu Kak Seli bilang ya. Lagi gembira apa? Nah, gitu. Kalau ini kan enak melihatnya. Tobi ini loh mana tadi hilang adik. Kak Seli lihat adik Teona tadi. Dipantu sama Ici atau Tobi ya? Itu poninya Ici, Kakak. Nah gini loh ya. Jadi Kak Seli bisa saling menatap, kan? Lihat adik-adik nih, lagi sedih apa lagi gembira ya, lagi sakit atau lagi sehat ya, ternyata semua sehat-sehat. Puji Tuhan. Nah, Kak Sherly, kita lanjut pujian kita lagi yuk. Yesus menginginkan daku, Kak Sherly. Tuhan Yesus sayang sama kita ya. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, di manapun berada, mengenangkannya.
ada Kak, anak Tuhan yang kok. baik. Betul. Jadi bersaksi buat Tuhan Yesus. Betul. Tema kita hari ini, Kak. Tema kita hari ini apa ya? Ada yang tahu Ayo, nggak? ada yang tahu nggak adik-adik? Tema kita hari ini apa? Ayo. Kalau perhatian, pasti tahu. Ngintip dulu handphonenya. Handphonenya di Tuhan, aku hidup dalam Tuhan. Oh, luar biasa. Jalan Tuhan berarti harus melakukan apa? Melakukan Firman Tuhan. firman Tuhan. Jempol ya. Firman Tuhan yang dilakukan tuh firmannya tuh baik, benar, atau jahat. Baik. Baik, benar ya. Itu Tuhan Yesus itu memang gitu ya Kak. Harus bersinar. Oke, Sekarang, siapkan kitabnya. Waktunya kita bermazmur. Yuk, siapkan Alkitabnya. Nanti kita membaca Mazmur ini sambil berdiri ya adik-adik. Semuanya buka Mazmur 119 ayat 9 sampai 16. Ayo berdiri dulu semuanya yuk. Nah, ini berdiri. Ayo, kita menghargai Semua firman di Tuhan. rumah Semuanya yang di rumah Kak berdiri Shelly yuk. sama Kak Ina juga di rumah Berdiri. saat ini. Ya, ayo semua berdiri. Kita akan membaca bergantian ya. Kak Shirley dan Kak Ina membaca tulisan yang keluar. Adik-adik di rumah membaca yang tulisannya masuk ke dalam. Mazmur 119 ayat 9 sampai 16. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu. Supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan Segala hukum yang Kau ucapkan. atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu aku bergembira. seperti atas segala harta harta Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamalkan jalan-jalan-Mu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu. firman-Mu tidak akan Lupakan. Ya, puji Tuhan. Silakan duduk lagi adik-adik. Ya, adik-adik Kak Shelly juga mau jelasin saat ini kita kakak layan tidak melakukan pemimpin Zoom adik-adik dari ujian gereja, ya. dari gereja karena kondisi saat ini virus yang Omikron yang semakin menyebar ya, supaya kita sama-sama sehat, kita tetap sama-sama beribadah. Meskipun di rumah, sukacita kalian Gak hilang. masih ada nggak? Ayo. Pasti. Pasti ya. Tuhan Yesus sayang sama kita kok, Kak. Tuhan Yesus ada di mana-mana ya. Kita berjauhan, ada di rumah, Kak Shelly di rumah, kamu di rumah, kakak-kakak lain, ada yang lain di rumah, tetap kita bersukacita. Seperti adik-adik sekarang nih, luar biasa ya. Adik-adik ini adalah yang hadir ini, adalah adik-adik yang hidup dalam Tuhan. Mantap. Seperti tema hari ini ya. Mau menyisihkan waktu untuk berdekatan, mendengar firman Tuhan, memuji Tuhan. Itu cintanya Tuhan sama adik-adik itu ya. Luar biasa ya. Tapi adik-adik juga membalasnya dengan cinta. Ya, itu yang benar. Melalui kalian datang IMPA hari ini. Oke, kita siap mendengar firman ya Kak? Siap. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi kita akan memuji Tuhan dengan pujian. Ajar aku mendengar seperti Samuel. Ajar aku
adik-adik, semuanya siapkan hati, sikap yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita mau mendengarkan firman, kita harus siapkan hati kita harus berdoa. Nediva, duduk yang betul dulu, Dek. Ya, yuk. Semuanya lipat tangannya, tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh Kak Muti. Tuhan, tolong kami agar kami dapat duduk dengan baik dan mendengar firman-Mu dengan baik. Kami mau menjadi anak-anak kesayangan-Mu, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, bimbing kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan Kak Muti. Terima kasih Kak Ina. Shalom, selamat pagi adik-adik. Halo, Kak. Selamat pagi, Kak. Suaranya luar biasa. Iya. Adik-adik yang baik-baik, adik-adik yang hebat. Karena apa? Saat ini bisa melihat ya, bahwa adik-adik mau menambah imannya. Ya, sekarang ini zamannya sulit, banyak yang sakit, gitu loh. Nah, tapi kita kan temanya apa hari ini? Aku hidup dalam Tuhan. Ya. Nah, adik-adik coba dipersiapkan dulu ya bacaannya dari Yakobus pasal 1 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-15. Sudah? Kalau sudah, Kak Mutim bisa minta tolong beberapa adik-adik yang ini ya, yang anak tanggung ya. Ayat 12 minta junior. Ayat 13 minta Tobi. Ya. Ayat 14 minta Nediva. Ayat 15 siapa namanya Faron ada? Ada, Kak. Oke. Sudah? Bisa dibuka? Sudah bisa mulai membaca? Aduh, kamu tuh kok nggak bisa lihat adik-adik ya? Oke. Silakan. Ayat 12 tadi siapa junior? Silakan junior. Yakobus ya, Kak? Iya, Yakobus pasal 1 ayat 12. Ya, Kak, bentar ya, Kak. Nah, Yakobus belum dapat ya. Oke. Tadi ayat 13 siapa ya? Kak Muti tadi sudah tunjuk siapa ya? Oke, Kak, Yakobus pasal Tobi, 1 ya. Iya, pasal 1 mulai ayat Ayat 12. 12. Pengujian dan percobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam percobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. 13. Yakobus 1 ayat 13. Langsung aja Tobi, baca Tobi. Ayat 13. ya, Kak. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata percobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ya, 14 Nediva. Nediva mana? Nediva? Kok Nediva hilang? Nediva enggak ada, Kak? Nediva ada? Nediva? Nediva? Masih di mute, Kak. Oh, Nediva mute itu.
ada? Nedifa? Nggak ada, Kak? Mute, Kak? Tukar-tukar dulu. Faron bisa 14 dulu, Faron. Iya, Kak. Tapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Nedifa sudah bisa? Mohon maaf nih, Nedifa ganti Cia ya. Cia bisa 15 Cia. Cia ada? Cia-nya hilang. Apa yang masuk? 15 Kak. Ya, 15 Cia. Oke. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Ya, terima kasih adik-adik. Kita sekarang mau mendengar firman Tuhan ya. Tadi temanya aku hidup di dalam Tuhan. Nah, sekarang adik-adik kita boleh melihat siapa ya yang menulis surat ini. Adik-adik pernah lihat surat nggak? Dulu zamannya belum ada HP ya. Setiap orang kalau mau menghubungi orang lain itu pakai surat, Dek. Apa yang mau diinginkannya dia nulis di selembar kertas gitu ya. Kemudian dimasukkan di kantor pos, nanti dikirim ke tempat tujuannya. Nah, kalau sekarang enggak, kita bisa ya langsung aja chatting gitu, orang langsung tahu apa yang kita mau. Nah, adik-adik yang kita baca itu tadi adalah penggalan dari surat yang ditulis oleh Yakobus. Siapa sebenarnya Yakobus ini ya? Nah, Yakobus ternyata saudara tiri dari Yesus ya, dan dia menyebutkan dia adalah seorang hamba dari Allah dan Kristus Yesus ya. Adik-adik bisa lihat di pasal 1 ayat 1 dari Tuhan Yesus Kristus, dia menyebutnya sebagai hamba. Kenapa dia ya kok tulis surat ya? Nah, adik-adik dia adalah seorang pemimpin gereja di Yerusalem, Dek. Dia mau memberikan semangat kepada jemaat-jemaat yang tersebar. Nah, saat itu, Dek, sedang ribut karena ada penganiayaan terhadap orang-orang Kristen. Adik-adik ingat ceritanya Stefanus, ya, Stefanus dirajam, dilempari batu sampai mati. Orang-orang Kristen merasa takut, jadi mereka tersebar semua keluar dari Yerusalem. Nah, sebagai pemimpin mereka atau Yakobus itu terpanggil untuk selalu menguatkan akan jemaat-jemaatnya gitu ya. Jadi dia ingin supaya jemaat-jemaat yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus tetap memegang kepercayaannya supaya mereka tetap setia dan bertekun mengikut ajaran Yesus. Itu isi suratnya yang kita baca tadi ya. Nah, karena mereka di tempat yang berbeda-beda pasti ada macam-macam keadaan ya. Keadaannya itu membuat mereka makin tersudut mungkin ya. Ada juga yang semakin takut untuk menampakkan diri sebagai orang Kristen. Nah, melalui surat ini Yakobus mau mengingatkan supaya mereka tidak usah takut ya. Karena Tuhan Yesus itu selalu ada ya. Walaupun tidak tampak secara fisik tetapi dia tetap ada. Gitu ya. Dan Tuhan Yesus itu sayang kepada semua umatnya. Next, Kak. Nah, adik-adik, sekarang kita akan melihat gitu ya. Karena dari suratnya Yakobus itu kita tahu ternyata hidup ini ada macam-macam. Ya, kita lihat ya itu yang gambar yang loncat-loncat, yang senang itu kira-kira kita maknai sebagai apa ya? Mereka sedang apa? Siapa bisa jawab? Mereka oh bahagia, lagi senang-senang lihat ya, senang ya. Nah, jadi dalam hidup ini ada yang senang. Terus sebelahnya ada apa coba? Sedih. Sedih. Kenapa kok? Dilihatnya dari mana? Kenapa Dapat nilai 100. Kenapa dilihat kok dia sedih?
Lihat dari mana? dapat nilai 100 di ujian. Oh gitu ya. Dilihat dari mana kok dia sedih? Ada apa di pipinya? Di pipinya ada apa ya, dilihat? Oh ada tetes-tetes air mata, berarti dia sedih ya. Nah jadi dalam hidup ini ada bahagia, ada senang, ada sedih. Nah yang di sebelahnya ada adik bayi. Apa itu artinya? Tidur. Adik bayi itu berarti menandakan dia baru lahir ke dunia. Jadi di dalam hidup ini ada yang lahir ya, ada yang meninggal. Ya. Kemudian tidak memperlihatkan yang meninggal. Tapi ada yang di bawah, yang di mulutnya ada termometer. Kira-kira itu menggambarkan apa ya? Panas. Sakit Tapi panas. panas ya. Jadi dalam hidup ini ada yang bahagia, ada yang sedih, ada yang baru lahir, ada juga yang sakit. Nah, itu kenapa Dek ya? Kira-kira siapa yang mau jawab? Apa yang menyebabkan semua itu? Kenapa? Kenapa ya? Kira-kira siapa yang menyebabkan semua ini? Kok ada yang bahagia? Ada yang... krim. Oh, makan es krim. Jadi semua itu ada yang menyebabkan. Kenapa? Kalau bahagia ya kita sendiri senang gitu ya. Kalau kita ada yang nangis, ya hatinya yang sedih gitu ya. Nah, kalau ada yang sakit, berarti kenapa dia ada yang sakit ya? Kena virus. Tenaga. Sakit kena Es krim. Bukan makan es krim. tuh, Jadi gitu ya. itu harus diobatin. Ya, jadi ada yang sakit itu harus diobatin. Next, Kak. Nah, kita lihat ya gambar berikutnya. Adik-adik, seperti tadi suratnya Yakobus bahwa Tuhan Yesus mengasihi semua umatnya. Jadi walaupun dalam hidup itu ada macam-macam keadaannya ya, tapi Tuhan Yesus itu mengasihi. Terus bagaimana Kak Muti kalau kita mau melihat Tuhan Yesus itu mengasihi kita? Kan kita nggak bisa lihat Tuhan Yesus. Nah, kita bisa melihat contoh orang tua deh. Ya, apa yang orang tua lakukan seperti itulah sifatnya Tuhan Yesus ya. Kita lihat gambar yang itu, adik yang kecil ini dia sedang digendong, rupanya dia sedang apa ya? Dia sedang apa itu? Dia sedang diajarkan mama Mengajarkan berjalan. berjalan ya. Betul 100. Jadi dia sedang belajar berjalan. Mamanya kasih tinggal apa enggak? Mamanya tetap di situ apa? Mamanya tinggalin dia? mamanya di situ, mamanya di sampingnya bantuin. Betul. Itulah orang tua. Tuhan Yesus juga kayak gitu, Dek. Jadi kita belajar berjalan, Tuhan Yesus ada di situ. Jadi apa yang dilakukan orang tua, Tuhan Yesus juga lakukan seperti itu. Sekarang gambar sebelahnya, itu kenapa ya? Papanya Pergi kenapa sekolah ya? sama Lindungi anaknya dari hujan melalui payung. Betul, 100. Jadi orang tua itu tahu anaknya enggak boleh kehujanan, ya. Papa Nggak sakit. iya, papanya lihat papanya kehujanan apa enggak? Dia kena hujan. Iya, ya orang Kena tua hujan. itu dia selalu melindungi anaknya. Dia sendiri kena hujan ya, dia sendiri rasa sakit, tapi dia mau anaknya enggak sakit. Jadi biarlah anaknya sehat ya. Tuhan Yesus juga gitu. Tuhan Yesus enggak mau kita masuk ke dalam neraka. Tuhan Yesus datang, dia mati dan bangkit supaya kita selamat. Nah, gambar sebelahnya apa, Dek? Ngajari Orang tuanya lagi ngajarin menulis Ya. dan membaca ABCD. Ya, jadi orang tua itu ikut ketika adik-adik belajar, ikut merasakan. Oh, kalau belajar ini sulit ya, ternyata matematika. Jadi orang tua itu ikut mendengar. membantu ayah. Betul ya. Gambar yang terakhir coba dilihat itu apa? Orang tua Membaca membacakan Alkitab Alkitab bersama anak. Mengajari anak Mengajari anak membaca membaca Alkitab lebih tepat. Iya. Mengajari anak membaca Alkitab. Jadi orang tua mau supaya kita tahu bahwa ada Allah yang akan membawa kita kepada hidup di kemudian hari, hidup yang kekal. Jadi orang tua mengajari kita tentang Alkitab
Ya, jadi jangan marah, jangan bosan. Kalau adik-adik diajak, ayo dek baca Alkitab. Karena dari Alkitab itu kita tahu bagaimana Allah itu, bagaimana Tuhan Yesus itu. Ya, nah itulah yang dilakukan oleh orang tua, itu juga yang Tuhan Yesus lakukan. Tuhan Yesus mengajari supaya kita tahu tentang Allah Bapa. Ya, next Kak. Nah, kalau kita sudah hidup bersama dengan Tuhan Yesus, lihat ya gambarnya, Tuhan Yesus mengasihi anak-anak. Ya, lihat dia, ada yang digendong, ada yang dipangku, ya, ada yang di sebelahnya sampai mepet karena ingin dekat dengan Tuhan Yesus. Nah, kalau hidup dengan Tuhan Yesus, berarti kita harus membuat respon, Dek. Kita tidak boleh seperti dulu lagi, karena Tuhan Yesus mau kita menjadi lebih baik. Nah, ada enggak yang bisa mengisi nomor 1? Kalau kita hidup bersama Tuhan Yesus, kalau Tuhan Yesus, kita tahu Tuhan Yesus mengasihi kita, kira-kira sikap buruk apa yang harus kita tinggalkan? Tuh, satu orang. Berbohong. 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 Siap. Oke. Yang nomor 2. Mencuri uang. Mencuri uang orang tua. Mencuri tidak boleh. Nggak boleh nakal. Iya, sekarang apa yang teman. Iya, sudah cukup. Sekarang apa yang baik yang harus kita lakukan? Doa dan membaca Alkitab. Oh gitu ya. Maria Grace boleh bersuara. Maria Grace, Pak Muti belum dengar suaranya. Apa yang harus kita terus Maria Grace? Membantu ibu. Membantu orang tua yang sedang bekerja. Oh, siap. Bagus ya. Membantu orang tua yang sedang bekerja itu adalah sikap seorang anak yang Membantu orang tua. Iya, orang mengasihi. Membantu kami mencuci piring. Oh iya. Iya, hebat. Oke, next Kakak. Dimatiin lagi. Next. Nah, sekarang adik-adik kita kamu tuh kan nggak kelihatan. Ya, sekarang kita masuk di kreativitas ya. Sudah bisa lihat, Dek, tulisannya, Dek? Sudah, Kak. Ah, ya. Itu adik-adik harus mengisi. Tidak boleh semua, nanti kamu tidak bisa dengar. Kita tadi yang giliran. Siapa? Aurel belum dengar suaranya. Nomor 1 Aurel. Diisi titik-titiknya itu memilih dari yang di bawah. Tuhan itu sayang padaku sehingga tidak ada Aurel Menyakitiku. Oh, hebat, menyakitiku. Sekarang nomor 2 Joshua. Kasih Tuhan tidak titik-titik berubah. Joshua milih di bawah Joshua. Pernah? Tidak pernah. Tidak pernah berubah. Pintar. Nomor 3. Tadi Nediva belum mengisi. Nediva, yuk boleh. Aku melihat contoh Terbaik untukku. Melihat contoh titik-titik dan titik-titik. Apa ya, Nediva? Aku melihat contoh kasih dan perhatian. Nah, kasih dan perhatian Tuhan lewat orang tuaku yang selalu memberi yang terbaik untukku. Oke, sekarang nomor 4. Siapa ya? Tia belum? Tia. Kalau aku gagal. Mana Tia? Kalau aku gagal, maka aku harus mencoba lagi dan tidak boleh putus asa karena Tuhan Yesus bersamaku kapan dan di mana saja. Iya, sip. Yang terakhir. Siapa yang belum tadi? Adiknya Cia, siapa namanya? Fredrik, Kak Muti belum dengar suaranya. Fredrik, boleh nomor 5. Ya.
Kalau aku sakit, Tuhan Yesus dapat ... dan setelah itu aku harus menjaga diriku isi. sendiri. Isi. Kalau aku sakit, Sembuhkan dan kesehatan. setelah itu diisi dong kalimatnya. Dan setelah itu aku harus menjaga kesehatan diriku sendiri. Iya, itulah kesimpulan dari firman Tuhan hari ini, Dek ya. Jadi surat Yakobus tadi mengingatkan kita bahwa hidup itu ada macam-macam. Tapi tidak usah takut karena ada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu sayang kepada semua orang. Dari mana kita bisa lihat sayangnya Tuhan Yesus? Lihat contohnya orang tua. Ya, kalau kita belajar berjalan, orang tua ada di situ. Adik bayi itu tetap dipegang kok. Ya, kalau kehujanan, orang tua itu menjadi penolong. Biarpun dia kena hujan, tidak apa-apa. Tuhan Yesus juga gitu. Dia menolong deh. Ya, apa tadi ya? Banyak macamnya. Tapi kesimpulannya bahwa Tuhan Yesus itu sayang padaku sehingga tidak akan menyakitiku. Kasih Tuhan itu tidak pernah berubah. Aku melihat kasih dan perhatian Tuhan lewat orang tuaku yang selalu memberi yang terbaik untukku. Ya, kemudian kalau aku gagal, maka aku harus mencoba lagi. Tidak boleh putus asa. Karena apa? Tuhan Yesus bersamaku kapan saja dan di mana saja. Kalau aku sakit, Tuhan Yesus dapat sembuhkan. Dan setelah itu aku harus menjaga kesehatan diriku sendiri. Itu kesimpulan cerita kita adik-adik hari ini ya. Dan yang terakhir kita akan punya ayat hafalan, dicatat dulu. Setelah itu kita akan melihat satu contoh ya, video gambar bagaimana yang namanya mendidik itu ya, mengasihi tadi ya, waktu belajar berjalan orang tua mengasihi tetap dijaga. Ini ada contoh yang lebih konkret lagi. Tapi adik-adik dia catat ya ayat hafalnya. Nanti kita kembali ke sini. Ayub pasal 5 ayat 17. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang Maha Kuasa. Dicatat ya, Ayub pasal 5 ayat 17. Oke, di akhir dari firman ini Kak Muti mau bersama-sama kita melihat satu video. Bagus sekali, Dek. Kak Desma, silakan. Elang betina adalah ibu teladan yang mengurus anak-anak mereka dengan cinta. Sebelum bertelur, sang induk menyiapkan sarang di bukit-bukit tinggi, sedang di bawahnya terbentang jurang yang sangat terjal. Rangka sarangnya terbuat dari ranting keras dan duri tajam yang dilapisi rumput halus dan cabutan bulu-bulu dada sang induk, agar sarangnya menjadi nyaman. Setelah dierami beberapa lama, telur menetas dan muncullah anak elang kecil yang masih belum tumbuh bulu-bulunya. Saat anak elang lapar, paruhnya akan ditengadahkan ke atas, lalu sang ibu memasukkan makanan hasil buruannya ke mulut anaknya, sehingga anak elang pun mulai tumbuh semakin besar. Kala angin kencang berhembus, sang ibu merentangkan sayapnya menutupi sarang untuk memberi perlindungan. Suatu saat, anak elang kaget. Makanan dari ibunya tiba-tiba dihentikan. Perangai sang ibu jadi berubah, kejam, sehingga sang anak jadi bingung. Kenapa ibu jadi seperti ini? Di waktu yang lain sang anak elang lebih kaget lagi saat sayap sang ibu dikibaskan sehingga rumput halus dan bulu-bulu di sarang berhamburan keluar. Kini tinggal ranting dan duri tajam yang menusuk badan. Ibu, tega nian kau melakukan ini semua kepada anakmu.
Anak elang semakin kaget lagi sewaktu ia diusir dari sarang dengan didorong keluar sehingga jatuh terjun melayang. "Ibu, kenapa mau kau bunuh anakmu sendiri?" Namun ketika si anaknya itu hampir menyentuh dasar jurang, sang ibu menyambar dengan cepat dan menyelamatkannya. Demikianlah dilakukan berkali-kali. Sang induk mengangkat anaknya naik, lalu dari atas menjatuhkannya kembali. Sampai suatu saat, anak elang mulai merentangkan dan mulai mengepak-ngepakkan sayapnya untuk bisa mulai terbang sendiri. Melihat ini, induk elang dengan riang gembira mengajak sang anak terbang tinggi, tinggi, tinggi sekali, sampai naik di atas awan. Raja Wali Muda mulai belajar berburu mangsa binatang yang jadi makanannya. Setelah semua itu berlalu, barulah anak-anak elang sadar bahwa induknya selama ini sedang mengajarkan tentang kerasnya kehidupan ini. Bagaikan Raja Wali, setiap kita sebagai orang tua harusnya melakukan hal seperti itu, merawat anak dengan cinta, tetapi ada saatnya harus tega membiarkan anaknya survive agar anaknya kelak bisa menjadi dewasa dan mandiri. Terima kasih Kak Desma, bagus ya Dek. Nah, jadi kita sudah tahu Tuhan Yesus itu seperti elang dewasa, ya, orang tuanya elang tadi. Dia yang namanya sayang tidak hanya peluk-peluk, tapi kadang-kadang juga ditegur, ya, dan ada saatnya dibiarkan, ya, dia jatuh tidak apa-apa, tapi waktu dia sudah mau sampai bawah langsung ditangkap. Nah, adik-adik, seperti yang tadi kita isi, ya, kalau aku gagal, aku harus mencoba lagi, ya. Karena apa? Ada Tuhan Yesus yang akan menolong adik-adik. Jangan kalau adik-adik sakit bilang, ini karena Tuhan Yesus tidak jaga aku. Kalau adik-adik kecelakaan, ini karena Tuhan Yesus. Jangan karena Tuhan Yesus, Dek. Ya, Tuhan Yesus itu sayang. Dia tidak pernah mencobai kita. Ya, biarlah firman hari ini memberikan kekuatan, memberikan penghiburan. Dan bagi adik-adik yang di rumah, Snow yang sakit, jangan putus asa ya Snow, cepat sembuh ya. Oke, makan yang bergizi pasti akan sembuh. Ada Tuhan Yesus ya. Dan adik-adik yang lain yang di rumah ada orang tuanya atau siapapun yang sakit harus dihibur, dikuatkan. Pasti sembuh karena Tuhan Yesus itu sayang kepada kita. Ayat hafalannya jangan lupa ya, dikirim nanti ke grupnya masing-masing videonya. Oke. Adik-adik, demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Amin. Kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa hari ini Tuhan mengajarkan kepada kami akan kasih Tuhan yang sungguh luar biasa. Engkau selalu berada di samping kami. Tuhan, kami tidak tahu keadaan adik-adik di rumah. Tapi kami percaya karena Tuhan sudah menunjukkan bahwa Engkau tidak pernah akan meninggalkan seorang pun. Kami yakin Tuhan saat ini Engkau berada di samping mereka masing-masing. Bersama dengan orang tua di rumah. Terima kasih Tuhan. Berikanlah selalu sukacita kepada adik-adik dalam menghadapi saat ini yang semua closing, semua tertutup, semua belajar di rumah. Biar tidak lagi menjadi bosan, tapi bersemangat karena pasti ada waktunya kami akan bertemu kembali. Ajar kami Tuhan untuk disiplin menjaga kesehatan masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Kak Ina. Terima kasih Kak Muti untuk firman Tuhan yang sudah dibagikan. Luar biasa sekali. Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita memberikan persembahan. Adik-adik masukkan ke dalam celengan yang saat itu ya. Yang adik-adik bikin. Kita akan memuji Tuhan sambil memberikan persembahan. Kita akan memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan.
buat Tuhan Yesus. Dan adik-adik untuk persembahannya adik-adik kumpulkan di rumah. Nanti kalau seandainya ini gereja sedang tidak ada ibadah di gereja ya, tidak ada ibadah Online offline. semua ya Kak ya. Semua online ya, seperti kita juga semua online di rumah masing-masing. Nanti kalau andaikan adik-adik gereja udah buka, jadi saat ini titipkan di mama papa. Nanti mama papa boleh membawanya ke gereja dan dimasukkan ke kotak persembahan di gereja GPIB Desa Kasih. Saat ini warta PA adik-adik ya. Terima kasih buat adik-adik yang kemarin Wow, sudah ulang tahun. Kak, yang sudah mengumpulkan, sudah bekerja keras mengumpulkan tugasnya. Iya bener loh Ya Kak, kan? banyak loh. Luar biasa ya, Kak Seli angkat jempol. Terima ya. kasih adik-adik udah ngumpulin tugasnya. Adik-adik udah bertanggung jawab ketika mengikuti IMPA, tidak hanya mengikuti saat hari Minggu saja, tapi menyelesaikan tugas yang diberikan oleh kakak layan. Itu tanda cinta adik-adik buat Tuhan Yesus ya. Jangan lupa terus melakukan, mengerjakan tugas, kan nggak lama ya Kak ya. Cuma buat video 1 menit nggak nyampe. nggak nyampe ya Kak ya. Ih, malah nggak nyampe 1 menit, kecil ya kan, kecil banget ya. Untuk minggu berikutnya, minggu berjalan, masih ada hafalan yang udah diberikan kamu di hari ini. Tadi dari mana Jangan Kak ayat lupa. hafalannya? Dari Ayub ya kamu ya. Ayat pasal 5 ayat 17. Pinter. Ya, jadi adik-adik, Kak Serli nggak menunggu adik-adik diobrak-abrik dulu sama kakak-kakak ya. Ayo ngumpulin tugas ya. Udah mulai pintar, harus mulai terbiasa melakukan tugas dan tanggung jawab adik-adik untuk IMPA, untuk berdoa, untuk puji Tuhan dan mengerjakan tugasnya. Tinggal ngirim video ya. Itu Ayub 5 ayat 17. Bertanggung jawab itu salah satu ciri anak Tuhan. Ya, anak yang hidup di dalam Tuhan ya Kak. Baik, adik-adik, kita juga akan bersyukur buat adik. Ada Maria Grace, ada loh orangnya. Selamat ulang tahun Maria Grace. Makasih, Kak. Sehat selalu, Panjang umur. tutur cinta Tuhan, dan terus menjadi anak yang manis ya, hidup di dalam Tuhan Yesus. Masa depannya pasti dijalin masa depan yang cerah menopang harapan kata Tuhan ya. Cita-citanya pasti tercapai asal bertanggung jawab, belajar ya Kak. Belajar setiap hari Makasih banyak. ya. Tuhan Yesus memberkati. Ada lagi yang ulang tahun Kak Desma? Oh, ada Renhat. Renhat Simeon Kairos Tuhuleru ya. Ini Kak Sherly nggak pernah lihat ya Kak ya. Ya, dia mungkin lihatnya YouTube Kak. Oh, pakai YouTube. Oh, oke. Selamat ulang tahun Renhat. Ya, bertumbuhlah menjadi anak yang takut akan Tuhan, sayang sama Papa ya, rajin ibadah, sayang Tuhan Yesus, harus memberkati. Ada lagi Kak yang ulang tahun? Oh, nggak ada. Ya. Kak, Ya. kemarin ulang tahunnya Vino, kakaknya Cherry. Oh iya, tanggal berapa? Tanggal 12. Oh kemarin dia. Ulang tahunnya siapa? Vino. PT Kak. 12 itu. Oh kakak PT. Oh iya. Kakak Vino sudah masuk kakak PT deh, udah masuk kelas PT. Jadi Nggak apa-apa. fotonya tadi ditampil di sini, tapi Ya, kita semua kakak layan ya. berdoa juga buat Vino. Melalui Snow mau ucapin selamat ulang tahun. Nanti sampai ini ya ke Vino ya. Ya Snow ya. Kakak layan PA mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati ya. Oke? Oke Snow. Mana Snow? Snow. Ya, Kak. Oke, iya ya, Kakak Vino ya. Baik, kita akan menutup ibadah pada hari ini. Ya, Sebelum adik-adik. kita menerima berkat ya Kak Shirley ya, kita akan memuji Tuhan. Ku suka menuturkan cerita Tuhan Yesus. itu nanti itu tanda cinta anak-anak Heeh. pada Tuhan Yesus. Suka Benar. ngomong ngobrol tentang Tuhan, bercerita tentang Tuhan Yesus ya. Yuk.
menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita Allah. Sebab itu janganlah menolak didikan dan liput terbesar. Suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus. tahu menolak didikan yang Allah. Dan kasih-Nya. Satu ayat lagi. Sesungguhnya ayat kedua ayat 17 sesungguhnya Ya. Suka menuturkan cerita mulia, setiap ku ulangi bertambah manisnya. Ku suka menuturkan sabdanya yang besar, dan yang belum percaya supaya mendengar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Silakan Kak Muti, kita akan menerima doa. Ya, mari adik-adik ya, firman tadi diingat-ingat ya, ayat hafalan juga dipelajari dan dikerjakan. Ayo sekarang mari lipat tangannya, kita berdoa, kita mohon berkat dari Tuhan supaya kita bisa memasuki minggu ke depan ini. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapa, terima Terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur Terima kasih adik yang sudah hadir. Tuhan Yesus selalu memberkati adik-adik. Sampai jumpa minggu depan ya. Tetap rajin ya dari kesayangannya Tuhan Yesus. Ya, Kak. Kesehatan. Tetap pakai masker. Dadah, Kak. Dadah. Selamat Hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. adik-adik selamat hari Minggu.